ya. Ya, selanjutnya akan kami serahkan kepada Pak Coach yang akan bertindak sebagai moderator. Kepada Pak Coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Host Anca yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novalina selaku penguji, yang saya hormati Pak Mentor, Pak Fadli Umar. Selamat datang di sini Pak. Kelihatan Bapak sambil berwisata ini Pak. Oke, Pak. Dan yang saya banggakan Muhammad Rizwan yang merancang wisata dengan sangat keren. Rizwan, selamat Anda sudah sampai pada penghujung acara ini, penghujung kediklatan ini. Namun Anda sekarang masih punya waktu 10 menit lagi kurang lebih untuk menyelesaikannya. Tentunya harus dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang sekian panjang itu musnah gara-gara 10 menit ini. Sebaik-baiknya, tapi nggak usah tegang gitu. Kok terus kamu ngusap keringat gitu juga nggak gitu-gitu amat ya. Nyamuk. Oh, nyamuk ya. Jadi silakan nanti Anda menyampaikan 10 menit dengan jelas, singkat. Anda bisa memulainya dari langsung pada kegiatan karena tentunya hard maupun soft copy sudah ada pada penguji. Kemudian kami ingin mendengarkan juga nanti setelah itu 10 menit, dalam waktu yang singkat tentunya Pak Fadli untuk memberikan testimoninya tentang kegiatan maupun nilai-nilai yang telah diaktualisasikan dalam waktu 30 hari ini oleh Muhammad Rizwan. Dan terakhir Ibu Novalina akan memimpin jalannya diskusi pendalaman, pengayaan, bahkan mungkin kalau perlu masih ada penyempurnaan tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Muhammad Rizwan. Saya persilakan mulai dari sekarang 10 menit Rizwan. Oke, terima kasih. Izin share screen, Pak. Silakan Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati mentor, coach, dan Ibu penguji serta host. Baik, saya langsung saja untuk bersingkat waktu terkait kegiatan aktualisasi ini. Secara awal untuk presentasi rancangan aktualisasi untuk titik lokasi di objek wisata Pantai Oyama. Karena kendala respon pengelola objek wisata dan kondisi material elemen tersedia sangat terbatas karena dominan untuk ketersediaan material di Pantai Oyama di sini areanya mangrove. Jadi secara konservasi kita tidak bisa memanfaatkannya. Terkait dengan hal tersebut, saya berkoordinasi dengan mentor dan teman sejawat untuk solusinya terkait kegiatan aktualisasi ini tetap dilaksanakan, tetapi objek wisatanya di move ke area lain, tapi di under tetap pengelolanya itu under Dinas Pariwisata. Nah, dalam hal ini kami didelegasikan untuk ke objek wisata Pantai Bone Maute. Secara karakteristik untuk Pantai Bone Maute seperti ini saya munculkan di layar dengan fasilitas yang telah dibangun oleh Dinas Pariwisata, jembatan, pergola, dan toilet. Dalam hal ini saya melakukan koordinasi dan kunjungan ke Pokdarwis atau pengelola objek wisata Pantai Bone Maute dengan harapan mereka siap dan memberikan respon yang positif. Di sana saya melakukan pertemuan, ternyata setelah ketemu memang pihak pengelolanya itu dominan orang tua, bukan lagi anak-anak muda. Ini saya berpikir pertama pesimis.
bisa tidak untuk dikerjakan ini, tapi dengan respon yang ada dan bagaimana tanggapan mereka, ternyata hal-hal tersebut bisa terpecahkan dengan bagaimana mereka mempunyai semangat untuk mengembangkan wisata dengan memanfaatkan material alam yang ada. Sehingga terkait ini mungkin saya memfasilitasi dalam kegiatan laser ini dengan memberikan masukan. Ternyata setelah saya observasi di area wisata, memang titik-titik yang ada ini sangat terbatas, terutama spot-spot untuk area foto selfie. Ini saya munculkan di layar, sangat terbatas sekali dan tidak menarik kalau sepintas kita melihat. Nah, dari sini saya mempunyai gagasan bagaimana material alam yang ada ini supaya bisa dimanfaatkan sehingga bisa terrealisasikan dan dapat menarik pengunjung. Artinya saya membuat desain sederhana dan bisa diserap oleh pihak pengelola untuk mengaplikasikannya. Di sini saya memberikan sosialisasi kepada pihak pengelola bagaimana pengolahan material alam yang ada dari segi pengawetan dari bahan alami maupun dari bahan kimia, dan bagaimana pemanfaatannya. Saya gambarkan mappingnya seperti ini. Untuk titik-titiknya juga saya sudah aplikasikan di sini. Untuk posisi ini kira-kira penempatannya di sini. Nah, ternyata respon dari pihak pengelola sangat positif dan mereka bersedia untuk bisa mengaplikasinya itu agar mereka bisa dapat pengalaman. Dalam hal ini saya juga memfasilitasi bagaimana desain yang ada secara visual baik 3D maupun 2 dimensi agar mereka mudah untuk mengaplikasinya di lapangan. Ya, ini dokumentasi proses pengerjaannya di lapangan dan saya terus dampingi. Apabila ada kendala, saya langsung memberikan instruksi seperti ini Pak, seperti ini Pak. Dan alhamdulillah pekerjaan yang ada bisa terselesaikan seperti ini dengan model perahu, karena filosofinya karena pertama masyarakat di situ dominan pekerjaannya nelayan, dan kalau misalkan diambil view-nya itu dari ujung itu kelihatan laut yang ada di pantai Bone Maute, dan kalau misalkan dari arah belakang itu ada semacam bukit atau batu-batu yang menjadi kelihatan bahwa itu natural. Ini respon dari masyarakat, alhamdulillah. Setelah ini mereka merencanakan akan membuat area foto selfie yang baru sesuai dengan saya petakan di sini. Mungkin saya berharap dari Dinas Pariwisata itu terkait kesimpulan saran untuk memberikan pendampingan secara berkala per minggu atau per bulan untuk memberikan bimbingan atau secara tidak langsung memberikan masukan agar objek wisata yang ada itu selalu update. Jadi wisatawan itu tidak bosan dan ingin berkali-kali datang ke lokasi tersebut. Dalam hal ini juga terkait pemanfaatan material alam ini bisa kita berkorporasi dengan pihak Dinas Pertanian, mungkin bisa dibudidayakan, bisa dilestarikan juga untuk konservasi bambu ini jadi satu tempat objek wisata juga. Karena di saat kita sudah manfaatkan pasti akan habis. Nah, justru dengan adanya pelestarian ini yang bekerja sama dengan pertanian, nextnya itu bisa memberikan dampak selain wisata juga sebagai bahan material yang ada selalu tersedia. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Cukup. Baik, terima kasih Tuan Rizwan yang sudah menyampaikan 10 menit hampir
bahan tayangnya. Selanjutnya saya persilahkan. Tapi sebelum ke Pak Mentor tadi, ada yang menyinggung perasaan saya. Jangan pandang enteng orang tua. Rizwan, aku tahu. Awas, awas. Nanti setelah selesai awas. Selanjutnya saya persilahkan Pak Mentor untuk memberikan testimoninya. Ditutup dulu Rizwan. Screen-nya. Oke. Silakan Pak. Bapak belum buka suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku mentor. Apa yang dikatakan Saudari Rizwan selaku peserta latsar itu memang benar. Di saat kami turun sama-sama dengan Rizwan di mana Pantai Oyama, ketemu dengan kelompok sadar wisata, mungkin mereka ada kegiatan lain sehingga tidak sanggup untuk merespon apa yang menjadi saran dari Saudara Rizwan, sehingga kami menyimpulkan untuk pindah ke objek wisata yang lain. Setelah 1 hari kemudian kami turun lagi ke tempat objek wisata yang lain dan alhamdulillah disambut dengan baik di tempat itu. Benar kata Pak Rizwan tadi, Saudari Rizwan, bahwa di sana memang penggiatnya itu memang orang tua, tapi semangatnya muda. Oh, itu keren. Walaupun itu orang tua tapi berjiwa muda. Nah itu yang takut saya ancam, harus dimiliki. mentor. Jangan muda baru artinya orang sini bilang loyo. Tidak ada gairah untuk maju. Itu cocok. Teman saya Bapak. Kalau di sana orang tua tapi semangatnya ikut apresiasi dengan sambutan dari mereka. Kemudian kami mengadakan rapat sementara untuk penentuan bagaimana Saudari Rizwan ini untuk memaparkan apa-apa yang menjadi sasaran di objek wisata tersebut, yaitu objek wisata Bone Maute. Ternyata memang respon mereka ya sangat luar biasa. 1 hari di rapat, besok langsung dilaksanakan. Nah ini yang tidak bisa dipandang enteng kalau orang tua. Beda dengan orang tua yang lain barangkali. Kalau ini semangatnya bagus. Sehingga setelah 2 hari kemudian, sudah nampak apa yang kita bicarakan sama peserta latsar ini Saudari Rizwan. Nampak jelas. Ternyata apa keinginan yang kami berikan, saya selaku mentor juga dari Dinas Pariwisata, berarti orang tua ini dia respon sekali. Setelah kami bertukar pikiran bagaimana pengembangan selanjutnya, dia bilang ini hanya menjadi contoh untuk ke depan mereka akan berbuat lagi. Jadi setelah berapa hari kemudian, tidak sampai 2 minggu selesai. Langsung mereka lapor kemari di kantor, datang di kantor, Pak, begini Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Tidak artinya tidak membuat hati ini kesal atau yang seperti kemarin.
berarti jiwanya makin tua makin bagus. Ibarat kelapa, makin tua makin berminyak. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada hambatan dan juga sukses di lapangan. Jadi semoga ke depan ini menjadi PR juga bagi saya selaku mentor dan juga Dinas Pariwisata. Ke depannya lagi untuk lebih menarik lagi apa-apa yang harus perlu dikembangkan dengan semangat mereka. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih testimoni Bapak tentang orang tua, tentang yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Novalina untuk memimpin jalannya diskusi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fadli Umar selaku mentor, yang saya hormati Pak Bambang selaku coach, dan yang kita banggakan bersama Saudara Muhammad Rizwan peserta Latsar kita. Terima kasih ya Rizwan sudah mempresentasikan dan menyampaikan kepada kita hasil aktualisasinya yang dilakukan selama 1 bulan. Terlihat before and after-nya ya. Saya pikir ini sudah cukup bagus, tinggal ke depan bagaimana memperluas jejaringnya ya, koordinasinya dengan pengelola-pengelola wisata yang lain. Jadi kalau pengen Balut terkenal sebagai daerah wisata, karena kalau dikelola juga secara apa adanya saja, katanya mau Balut ingin menampilkan unsur naturalnya ya, terkait dengan wisatanya, tapi juga kalau tidak ada hal yang menarik ya tadi seperti spot-spot foto selfie juga mungkin akan ini juga ya, susah juga untuk publikasinya. Nah, ke depan juga mungkin juga bisa mensosialisasikan objek-objek wisata yang sudah dikemas dengan baik ini melalui website dinasnya, seperti itu ya. Jadi jangan hanya dikelola tapi kemudian berharap orang bisa mengenal dengan sendirinya. Nah, juga ya perlu ada trik atau strategi promosinya juga gitu ya. Jadi sampaikan ke yang pengelolanya, ini kalau cuman modal mengharapkan orang tahu dengan sendirinya juga perkembangannya juga akan lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin bisa dibikin event-event yang menarik gitu untuk anak-anak muda di sana. Ya di hari lansia tentu saja supaya Pak Bambang tidak tersinggung, mungkin di hari lansia mungkin ada lomba foto selfie para lansia di objek-objek wisata seperti ini dipublikasikan secara luas gitu kan, sehingga lansia sedunia tahu gitu di Banggai Laut ada objek wisata yang menarik gitu kan. Nah, itu lalu nanti kita karena menghargai orang tua di objek lansia tapi juga di event lansia, hari lansia, nanti juga kita bisa bikin event-event lain untuk anak-anak muda gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, itu saran saya. Yang berikutnya sama seperti yang lain-lainnya, saya berharap Rizwan ya tidak hanya sekedar mengimplementasikan nilai-nilai dasar sampai dengan pada saat aktualisasi sebulan, tapi ini dijadikan titik awal ya untuk mengimplementasikan, menghabituasikan nilai-nilai dasar sampai dengan di akhir masa karir Rizwan sebagai seorang ASN, termasuk juga bagaimana mengimplementasikan atau mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN. Nah, karena itu saya pengen Rizwan bercerita sedikit ya pengalamannya ya pada saat melakukan aktualisasi ini sambil menghabituasikan nilai-nilai dasar dan kedudukan serta peran ASN. Silakan. Izin Bu, terkait nilai-nilai ASN yang saya terapkan, aplikasikan di lapangan, ini pertama terkait Wall of Government, di mana sini saya berkolaborasi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, baik dalam segi koordinasi secara kedinasan, ke mentor maupun secara
pengaplikasian dengan pihak pengelola. Bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan culture yang ada di sana terkait bagaimana saya bersikap sopan. Dalam hal ini misalkan sopan santun ketemu mereka. Itu kan misalkan ada kayak misalkan di Oyama itu kemarin saya ketemu mereka itu di semacam tempat duduk yang dari bambu. Itu kalau naik ke atas itu harus berlepas sepatu karena menyesuaikan dengan di sana. Walaupun pada posisi itu saya pakai sepatu dan kondisinya itu memang tidak bersih karena bekas bakaran kelapa, kopra istilahnya kalau di sini. Nah, saya menyesuaikan seperti itu. Dan bagaimana saya di sana itu memberikan edukasi kepada pihak pengelola bahwa seperti ini, tapi tidak memaksakan karena saya cuma memberikan konsep secara improvisasi, saya kembalikan kepala pihak pengelola. Mungkin seperti ini modelnya, saya kembalikan ke pihak pengelola. Intinya secara konseptual apa yang diterapkan kemarin itu memanfaatkan material alam, tidak lari dari sisi tersebut. Artinya saya kembalikan ke pihak pengelola untuk mengembangkan apa yang ada, potensi yang ada atau pengetahuan yang ada, berkolaborasi dengan saya. Itu pertama. Yang kedua terkait kerakyatan, di mana di sini saya tidak memaksakan kehendak saya seperti di Pantai Oyama, pengelola Pantai Oyama. Mereka tidak bersedia, walaupun niatan saya itu full untuk di Pantai Oyama. Kenapa? Karena di sana selain pantainya bagus, titik-titik potensi wisatanya monoton, tidak ada perkembangan. Justru saya memberikan sentuhan agar pihak pengelola itu bisa termotivasi. Kenapa? Dengan adanya pantai yang bagus, putih bersih, tapi orang kadang malas berkunjung ke sana. Itu karena apa? Tidak terupdate titik-titik yang ada atau spot-spot yang ada. Tetapi pihak pengelola mungkin kita tidak bisa paksakan karena selain bekerja mereka juga menghidupi keluarga. Jadi tidak bisa secara finansial mungkin mereka butuh untuk bekerja di tempat lain. Untuk pengelola wisata hanya mungkin sebagai sambilannya, ini pekerjaan Sabtu Minggu. Jadi kita tidak bisa paksakan. Nah, di mana kita mencari titik-titik yang ada yang bisa bersedia untuk menerapkan itu. Saya berkoordinasi dengan mentor, dipindahkanlah ke objek wisata Padang Bone Maute dengan semangat yang baru, walaupun secara umur mereka tua, tapi jiwanya memang jiwa muda karena ingin berbuat, ingin menjadi contoh. Kenapa yang orang tua bisa, anak muda tidak bisa? Ini mungkin jadi pelajaran untuk pengelola di objek wisata yang lain. Mereka bisa menyempatkan waktu 1-2 hari untuk membagi pengalaman, mengaplikasikan bahwa efek positif ini ternyata bukan untuk mereka, untuk desanya juga. Setelah desa terkenal atau banyak pengunjung, bagaimana ekonomi yang ada itu bisa meningkat. Orang bisa mengenal desa itu tanpa harus melalui hal-hal yang ada, tetapi dengan wisata orang bisa tahu. Desa yang paling ujung di Banggai ini bisa ditahu karena dengan adanya wisata. Mungkin itu mindset yang harus kita rubah untuk titik-titik yang lain, pengelola yang lain, bahwa secara finansial mungkin sekarang ini belum kita bisa dapatkan, tetapi nextnya bisa kita dapatkan setelah apa yang kita perbuat itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Terkait efisiensi waktu, bagaimana di sini saya membuat jadwal, schedule. Ya, cukup ya, Rizwan. Ya, terima kasih, Bu. Ya, saya kira cukup, Rizwan ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sekali lagi ya, upaya-upaya seperti ini tidak hanya berhenti sampai dengan di sini hanya karena mengejar proyek dari aktualisasi, tapi ini bisa dilanjutkan ke hal-hal yang lain, cara-cara kerja seperti ini. Lalu kemudian juga tidak hanya berhenti pada kelompok-kelompok lansia seperti Pak Bambang ya, tetapi juga tetap bisa merayu anak-anak mudanya juga untuk bisa bersama-sama punya kesadaran yang sama seperti senior-seniornya para lansia. Saya kira itu saja, sukses untuk Rizwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Novalina selaku penguji dan yang telah memberikan gagasan Hari Lansia dipusatkan di sana.
Jadi malu-malu. Selamat Rizwan, sudah menjelaskan segala sesuatunya, dan tentunya tadi ada beberapa saran ke depan dan harapan yang tentunya Rizwan juga sudah menyimak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu Rizwan untuk berkarya terus di ASN hingga, kata Ibu Novalina tadi, hingga akhir. Dan Rizwan mengakhiri masa ASN-nya, masa PNS-nya. Selamat sekali lagi, dan Pak Mentor, terima kasih sudah mendampingi dengan baik sekali Terima kasih, Pak. untuk Rizwan, dan mudah-mudahan ke depan Bapak masih bisa terus mengembangkan potensi-potensi hebat semacam Rizwan di lingkungan kerja Bapak. Selamat Pak, dan saya kembalikan kepada Pak Host. Terima kasih Pak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian sesi seminar aktualisasi untuk Pak Rizwan telah berakhir. Mudah-mudahan harapan dari Ibu Penguji, Pak Coach, dan juga Pak Mentor dapat segera dipenuhi oleh Pak Rizwan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kepada Pak Rizwan untuk meninggalkan